Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, para mahasiswa sekalian, Pak Dadang mengajak kalian semua untuk mengikhlaskan niat mencari ilmu karena Allah. Mudah-mudahan karenanya kita dimudahkan jalan ke surga seperti janji Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memberikan semua yang kita butuhkan, kesehatan, kekuatan, rezeki, kesempatan, dan lain sebagainya untuk mencari ilmu ini. Selanjutnya, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Teorinya kalau kita bersyukur akan ditambah. Jadi perhatikan saja nikmat-nikmat yang ada dalam dirimu, lalu syukuri, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Terakhir, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh kita. Beliau adalah Shiratal Mustaqim. Kalau posisi kita saat ini adalah kita ibaratkan satu titik, surga adalah titik yang lain, maka jarak terdekat antara kita dengan surga itu adalah garis lurus. Bahasa agamanya adalah Sirat al-Mustaqim. Siapa itu? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti jejak langkahnya berarti sedang meniti titian Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Hari ini saya mau bahas pengertian usul fikih. Setelah minggu sebelumnya saya bahas pengertian masail fikih, sebab-sebab terjadinya masail fikih dan ilmu untuk menyelesaikan masail fikih, yaitu ilmu usul fikih. Maka pertanyaan yang diusulkan pada pertemuan kali ini adalah apa itu usul fikih secara bahasa dan istilah. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan nomor 2 pada UTS. Pertanyaan nomor 1-nya, apa itu masail fikih, apa sebabnya, dan apa ilmu untuk mengatasinya. Karena itu perhatikan apa yang saya sampaikan nanti, supaya Anda tahu jawabannya. Hari ini kita mau bahas usul fikih. Pertanyaannya, apa itu usul fikih? Usul fikih itu gabungan dari dua buah kata, usul dan fikih. Dua-duanya bahasa Arab. Nah, apa artinya usul, apa artinya fikih? Usul itu bentuk jamak dari asal. Artinya pokok, pondasi, landasan, atau dasar. Anda pilih saja salah satunya. Mau pokok, mau pondasi, mau landasan, mau dasar, silakan. Jadi usul itu artinya pokok-pokok, pondasi-pondasi, landasan-landasan, atau dasar-dasar. Fikih artinya adalah paham atau mengerti. Jadi fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman atau pengertian. Kenapa pemahaman? Ya karena Anda paham.
Kenapa pengertian? Ya karena Anda mengerti. Jadi secara bahasa, usul fikih berarti pokok-pokok pemahaman, ya, atau dasar-dasar pemahaman, atau landasan pemahaman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum ketika dia menetapkan suatu hukum. Contoh, ada kiai ditanya, "Mama, merokok itu hukumnya bagaimana?" Lalu dia menjawab, "Hukumnya haram, Jang." Si Ujang ini yang bertanya heran, ya, kok hukumnya haram? Berarti saya harus berhenti dong. Ya, kata kiainya, iyalah, berhentilah merokok. Karena berat dia berhenti merokok, lalu dia tanya, apa alasannya kiai? Apa alasannya mama? Apa alasannya ajengan? Kok rokok itu haram? Lalu ajengan itu, mama itu, kiai itu menjelaskan, ini sebabnya rokok haram. Dia kemukakan argumentasinya, dalilnya yang menjadi landasan bagi dia untuk memutuskan bahwa merokok itu haram. Nah, alasan-alasan yang dikemukakan oleh kiai atau ulama tersebut itulah usul fikih secara bahasa, yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia memutuskan hukum suatu perkara. Itulah pengertian usul fikih secara bahasa. Jadi bisa disimpulkan ketika ahli hukum itu mengatakan rokok haram, nah itu fikih. Rokok adalah haram itu fikih. Lalu ditanya apa alasannya, ya sebutin alasannya. Nah, alasan-alasan itulah usul fikih. Begitu. Sekarang apa pengertian usul fikih secara istilah? Secara istilah, usul fikih adalah majmu'atul qawaidi wal buhusi allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah. Wah, Pak Dadang, bahasa Arab panjang lagi, susah ngapalnya. Ya, kita terjemahkan. Usul fikih adalah kumpulan kaidah dan pembahasan yang dengannya diperoleh hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Wah, masih pusing Pak Dadang. Kita sederhanakan. Bahwa usul fikih itu objek kajiannya 3 hal. Ini jangan lupa ya. Kaidah, hukum, dalil. Saya ulangi. Kaidah, hukum, dalil. Jadi usul fikih itu ngomongin kaidah, hukum, dalil. Nah, supaya enak, dibikinlah dalam satu kalimat. Apa itu usul fikih? Usul fikih secara istilah adalah sekumpulan kaidah yang berguna untuk menggali hukum dari dalil. Saya ulangi, sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk mencari hukum dari dalil. Saya ulangi, usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil. Demikian penjelasan mengenai pengertian usul fikih secara bahasa dan secara istilah. Mudah-mudahan Anda memahami. Nah, sekarang saya mau tanya satu persatu. Paham nggak? Saya mulai dari syarah. Tolong jelaskan apa itu usul fikih secara bahasa dan istilah. Syarah.
Wah, mana nih Sarah nih? Udah muncul kok keluar lagi. Gantilah. Wahyu. Jaringannya mungkin ya. Ada Pak? Oh ada, silahkan. Ayo Sarah. Wah, Sofyan udah deg-degan barusan. Usul fikih. Usul fikih itu gabungan kata dari usul dan fikih. Keduanya bahasa Arab yang berarti apa ya namanya? Usul itu asal, fikih itu hukum. Nah, kalau misalkan dicontohkannya kayak misalkan fikih itu hukumnya. Nah, kalau misalkan usulnya itu, usul fikih itu cara menentukan suatu hukum tersebut. Kayak gitu, Pak. Ya, Kalau bagus. secara Ini, istilahnya, mm, secara istilahnya adalah kumpulan-kumpulan kaidah dan pembahasan yang dengannya diperoleh hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. baik. 90. 100 lah. Ya, Gitu. Siti Nurul Mutiah. Apa itu usul fikih? Ayo Siti. Siti. Ah, lama. Wahyu. Ya, Pak. Hmm. Apa itu usul fikih? Usul fikih secara bahasa bentuk jamak dari asal. Artinya itu pokok, fondasi, landasan atau dasar. Fikihnya berarti dari kata fikhu, nah fakoha, yang artinya pemahaman. Jadi secara bahasa usul fikih berarti dasar-dasar pemahaman. Lebih tepatnya lagi dasar-dasar pemahaman menurut istilah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara gitu Pak. Ya, 70. Baca. Ya, Sofyan baca ya. Ayo Siti. Siti Nurul, Pak. Mohon. Banyak Siti itu. Ayo silakan. Apa itu usul fikih secara bahasa dan istilah? Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih itu berasal dari gabungan dari dua buah kata. Usul itu artinya pokok atau pondasi ataupun landasan ataupun dasar. Sedangkan fikih itu berasal dari fakoha fakihu yang artinya itu pemahaman. Jadi usul fikih secara bahasa itu bisa diartikan dasar-dasar pemahaman. Kalau untuk istilahnya, usul fikih itu sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Baik. Wah, kayaknya masih tersendat-sendat ya. Saya ulangi ya. Apa itu usul fikih secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, usul fikih adalah gabungan dari dua buah kata usul dan fikih. Usul artinya dasar-dasar, fikih artinya pemahaman. Karena itu usul fikih artinya dasar-dasar pemahaman, yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia memutuskan suatu perkara. Secara istilah, usul fikih adalah sekumpulan kaidah untuk menggali hukum dari dalil. Gitu jawabnya. Ya, coba. Kalau jawabnya sudah lancar begitu, saya akhiri kuliahnya. Saya anggap berhasil. Orang Purwakarta, Upit, apa usul fikih? Usul fikih. Usul fikih berasal dari
gabungan dua buah kata, yaitu usul dan fikih. Usul berarti artinya landasan atau pokok-pokok, sedangkan fikih yaitu pemahaman. Menurut istilah adalah sekumpulan kaidah-kaidah pemahaman yang untuk menggali untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Ya, bagus. Syahdan. Iya Pak. Baik, usul fikih itu merupakan dua buah kata gabungan dari usul dan fikih. Usul itu bentuk jamak dari kata aslun yang artinya dasar atau fondasi. Jadi dapat diartikan bahwa usul itu dasar-dasar atau fondasi-fondasi. Sedangkan fikih itu adalah dasar pemahaman. Sehingga usul fikih secara bahasa dapat diartikan sebagai dasar-dasar pemahaman yang digunakan oleh seorang ahli hukum untuk menentukan hukum suatu perkara. Sedangkan usul fikih menurut istilah itu yakni kumpulan kaidah-kaidah yang berfungsi untuk mencari hukum-hukum yang dari dalil-dalil. Baik, Sifa. Udah belum tadi ditanya? Sinta, Pak. Sifa Nur Farida. Oh, Sifa Nur Farida. Sifanya ada banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih gabungan dari dua kata. Yang mana dua kata itu ada usul dan fikih. Usul bentuk jamak dari kata aslun, yaitu dasar-dasar, pokok-pokok, landasan, dan yang lainnya. Terus ada kata fikih berasal dari kata fakoha, yang berarti pemahaman. Jadi usul fikih itu adalah, menurut bahasa usul fikih yaitu pokok-pokok pemahaman atau dasar-dasar pemahaman. Maksudnya, di mana seorang ahli hukum Islam atau ahli usul fikih itu meletakkan hukum suatu perkara. Contohnya rokok itu sebagai usulnya, dan alasannya itu yaitu usul fikih. Terus usul fikih menurut istilah ada objek dari usul fikih itu ada 3. Ada kaidah, ada dalil, dan ada kaidah, hukum, dan dalil. Jadi usul fikih menurut istilah yaitu sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil. Terima kasih. Sami-sami. Sinta, ya silakan. Secara bahasa, usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul berarti dasar dan fikih berarti pemahaman. Jadi, secara bahasa, usul fikih adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam ketika menetapkan suatu hukum. Secara istilah, usul fikih merupakan sekumpulan kaidah yang berguna untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Terima kasih, Sinta. Jad. Sebentar, Pak. Berisi. Usul fikih secara bahasa terbagi dalam dua kata, yakni usul dan fikih. Usul memiliki arti landasan, pokok, ataupun sumber atau asal. Sedangkan fikih secara bahasa memiliki arti pemahaman, sehingga dapat kita simpulkan secara bahasa usul fikih adalah pokok-pokok atau landasan dari sebuah pemahaman. Sedangkan secara istilah usul fikih adalah sekumpulan kumpulan kaidah-kaidah atau pembahasan yang dengannya diraih sebuah hukum dari sumber-sumber dari dalil terperinci. Baik. Silvi Barina Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul artinya pokok dan fikih artinya pemahaman. Jadi usul fikih secara bahasa itu berarti pokok-pokok pemahaman, yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum ketika ia menetapkan suatu hukum perkara. Sedangkan menurut istilah, usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam
dari dalil. Baik, terima kasih Selvi. Syahrul, Alvin Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih itu gabungan dari dua buah kata. Yang pertama adalah usul, yang berarti pokok-pokok, dan yang kedua adalah fikih, yang berarti pemahaman. Jadi, menurut bahasa, usul fikih itu diartikan sebagai pokok-pokok pemahaman. Secara istilah, usul fikih itu berarti sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Begitu, Pak. Wah, luar biasa. Saya anggap bisa semua ya. Ini yang 29 orang ini. Tapi saya cek terakhir. Yang paling ngumpet siapa? Nah, ini. Tasbih Salimah. Apa itu usul fikih? Usul fikih itu gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul itu artinya pokok, pondasi, atau landasan. Kalau fikih itu artinya pemahaman. Jadi usul fikih menurut bahasa itu dasar-dasar pemahaman. Dasar-dasar pemahaman ahli hukum dalam menentukan suatu perkara dalam hukum Islam. Sedangkan menurut istilah, artinya usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil-dalil. Baik, luar biasa. Ada yang belum tersebut dan mau bicara, silahkan. Ngacung. Siapa? Tidak ada. Ya, oh, Pak. Taufik, silahkan, Pik. Apa? Usul fikih secara bahasa ialah usul fikih secara bahasa terbagi menjadi dua kata, yaitu usul dan fikih. Yaitu usul adalah pokok atau landasan, dan fikih itu adalah artinya pemahaman. Jadi secara bahasanya usul fikih itu dasar-dasar pemahaman, Pak. Kayak gitu. Terus usul fikih secara istilah itu ialah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum atau dalil, kayak gitu, Pak. Bukan atau dalil, dari dalil. Dari dalil, Pak. Oke. Ada yang mau lagi? Syaza, Pak. Silakan, Syaza. Usul fikih itu terdiri dari dua penggabungan kata, yaitu usul dan fikih. Usul itu berasal dari usul itu adalah jamak dari kata usul adalah jamak dari kata asal. Asal, yaitu pokok, dasar, atau pondasi. Fikih yaitu berasal dari kata faqaha, yaitu faham atau mengerti. Jadi usul fikih menurut bahasa yaitu dasar-dasar seseorang untuk memahami hukum Islam. Usul fikih menurut istilah yaitu sekumpulan kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum-hukum syar'i dari dalil. Bagus, 100. Ada lagi? Yang belum disebut, mau bicara silakan. Trisa, silakan. Pak. Oh iya, silakan Trisa. Nanti ya Wahidatul ya. Usul fikih secara bahasa yaitu gabungan dari dua buah kata, yaitu usul dan fikih. Usul yang artinya itu adalah dasar atau landasan, dan fikih adalah paham. Jadi usul fikih adalah pokok-pokok pemahaman, yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli Islam ketika dia memutuskan atau menetapkan suatu hukum. Dan usul fikih secara istilah adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil-dalil. Sudah, Pak. Bagus. Silahkan. Siapa tadi? Tadi siapa yang ngacung ya? Wahidatul. Ya. Usul fikih berasal dari dua kata, yakni usul dan fikih. Usul berarti pokok atau landasan, dan fikih berarti pemahaman. Jadi usul fikih itu berarti dasar-dasar.
Wah, kemana? Hilang. Usul fikih secara istilah yaitu sekumpulan kaidah dan pembahasan yang diperoleh Yang dalil-dalil yang berguna terperinci. Yang berguna untuk memperoleh. hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Bagus sekali. Siapa lagi? Yang belum? Si Pak Rizky Fauzia belum ya? Jadi usul fikih itu terdiri Iya, ngumpet terus. Yuk aja. Ya. Usul fikih terdiri dari dua kata. Yang pertama usul yaitu landasan, sedangkan fikih yaitu pemahaman. Jadi usul fikih menurut bahasa yaitu landasan-landasan pemahaman seorang ahli hukum untuk mencari menetapkan hukum. Sedangkan usul fikih menurut istilah yaitu sekumpulan kaidah dan pembahasan yang berguna untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil. Ya, bagus. 100. Siapa lagi? Ayo. Sebaiknya kalau yang belum ngacung dan mengungkapkan supaya lu ingat, nggak lupa gitu. Kalau sudah diobrolkan biasanya ingat. Karena ada ledakan di otaknya. Oh. Apalagi kalau ditanya sama Dadang. Oh. Silakan Salma. Silakan Salma. Jawab. Apa itu usul fikih, Salma? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih adalah gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Secara bahasa, bahwa usul itu berarti pokok, landasan atau dasar, sedangkan fikih itu berarti pemahaman. Jadi bisa disimpulkan bahwa usul fikih secara istilah itu adalah pokok-pokok pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara, atau bisa dibilang sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Ada lagi yang belum? Widya belum, Pak. Ayo, Widya. Ya, usul fikih diambil dari dua kata, yaitu usul yang artinya dasar-dasar dan fikih yang artinya pemahaman. Jadi usul fikih secara bahasa adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum ketika dia menetapkan hukum suatu perkara. Usul fikih menurut istilah adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil-dalil. Wah, luar biasa. Siti Nurhalimah. Udah belum? Belum, Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih gabungan dari dua kata bahasa Arab yang artinya usul, artinya asal, pokok, fondasi, atau landasan dasar. Sedangkan fikih artinya paham atau mengerti secara bahasa. Usul fikih menurut bahasa, pokok-pokok pemahaman dasar-dasar seorang ahli hukum ketika menempatkan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah singkatnya, sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum-hukum dari dalil. Wah, keren. Siapa lagi? Saya. Yuk, siapa dulu? Siti Nurhalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih secara bahasa terdiri dari dua gabungan kata, yaitu usul dan fikih. Usul artinya dasar, fikih artinya pemahaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih secara bahasa adalah dasar-dasar pemahaman. Sedangkan usul fikih menurut istilah adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi menggali hukum dari dalil-dalil. Wih, luar biasa. 100. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Siapa? Widaning sih. Wida. Iya, Pak. Pengertian usul fikih. Usul fikih gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul berarti pokok, pondasi, landasan, atau dasar. Sedangkan fikih paham atau mengerti. Jadi menurut bahasa, usul fikih merupakan pokok-pokok pemahaman atau dasar-dasar seorang ahli hukum ketika ia menetapkan hukum. Sedangkan menurut istilah,
Usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil yang terperinci. 100. Siapa lagi yang belum? Zalfa, yuk Zalfa. Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih menurut bahasa itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul itu bentuk jamak dari kata asal, yaitu artinya pokok atau pondasi atau landasan, sedangkan fikih yang berarti faham atau mengerti. Jadi usul fikih menurut bahasa ialah pokok-pokok pemahaman, atau maksudnya adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum ketika dia memutuskan hukum suatu perkara. Sedangkan usul fikih menurut istilah ialah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil. 100. Siapa lagi yang belum? Siti Nurnisa, ayo. Usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yaitu dari usul yang artinya pokok-pokok dan fikih yaitu yang artinya pemahaman. Jadi usul fikih menurut bahasa yaitu pokok-pokok pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara. Sedangkan usul fikih menurut istilah yaitu sekumpulan kaidah yang berguna untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Luar biasa. Ada yang belum? Sudah semua? Baik, kalau gitu silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak izin bertanya. Silakan. Gini Pak, bagaimana peran penting hadis atau sunnah dalam mengembangkan hukum di Islam di masyarakat? Baik. Terima kasih. Sami-sami. Jadi nanti ketika Anda bahas usul fikih, ya, Anda akan saya ajari 6 kelompok kaidah. Ya. Pertama, kaidah perintah, kaidah larangan, kaidah bahasa, kaidah usuliyah, kaidah fikih, maqasidus syariah. Saya akan ajari 5 hukum syara, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Saya akan ajari 8 hukum wad'i, sabab, syarat, rukun, rukun, mani, sah, batal, rukhsah, ajimah. Saya akan ajarkan 10 dalil. Al-Quran nomor 1, sunnah atau hadis itu nomor 2. Nomor 3-nya ijma, qiyas, istihsan, maslahah, istishab, urab, syar'un man qoblana, sajuz zari'ah, fatuz zari'ah. 10. Jadi fungsi hadis di mana? Di dalil. Dalil nomor berapa? Nomor 2 setelah Quran. Begitu, Wida. Nah, siapa yang menguasai tadi yang saya sebutkan? 6 kelompok kaidah, 5 hukum syara, 8 hukum wad'i, 10 dalil. Ya, artinya dia sudah menggenggam usul fikih di tangannya. Walaupun tidak ahli, tapi sudah kenal lah kira-kira. Saya akan ajarkan dalam 8 pertemuan lah. Mudah-mudahan beres gitu. Begitu, Wida. Ya baik, terima kasih Bapak. Oke. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, apa saja langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam menentukan hukum suatu perkara? Baik. Ada 3 langkah ya. Dalil, kaidah, hukum. Saya ulangi, dalil, kaidah, hukum. Nah, jadi seperti dalam menyelesaikan soal matematika, kan dulu waktu SMA diajarin tuh, diketahui. Nah, ya, ditanyakan, jawab gitu ya. Nah, sama juga dalam menyelesaikan masail fikih itu. Diketahui dalil.
Diketahui kaidah, jawab hukum gitu. Contoh, diketahui dalil Al-Quran yang terperinci. Maksudnya terperinci apa? Terperinci itu spesifik ya. Jangan bilang ini dalilnya Al-Quran. Al-Qurannya yang mana? Nggak ditunjukin. Nah itu salah. Harus ditunjukin ayat berapa, surat apa, bunyinya bagaimana. Kalau ayat dan suratnya nggak apa ya bunyinya bagaimana gitu. Spesifik ya. Disebut adillatiyah at-tafsiliyah itu dalil yang spesifik. Kalau hadis, hadis yang mana? Jangan dibilang ini dalam hadis tidak boleh. Hadisnya mana gitu. Contoh, diketahui dalil Al-Quran. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan engkau mencemplungkan dirimu ke dalam kebinasaan. Diketahui dalil dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Diketahui kaidah. Al-aslu bin nahyi litahrim. Larangan pada dasarnya menunjukkan haram. Jawab hukum. Hukum bunuh diri haram. Hukum menghancurkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri haram. Gitu. Nah, sekarang ada yang bertanya, Pak Dadang, kalau merokok hukumnya bagaimana? Ya, merokok hukumnya haram. Karena termasuk bunuh diri. Kok begitu? Iya, orang rokoknya ngaku kok merokok membunuhmu. Berarti yang merokok sedang membunuh diri. Ya, merokok menyebabkan kanker, berarti yang merokok sedang merusak dirinya sendiri. Ya harus berhenti lah. Gitu. Seperti begini. Ada laki-laki datang ke rumah Sinta, ngelamar. Saya mau melamar kamu, tapi saya ini lelaki hidung belang. Nggak percaya, tuh lihat hidung saya belang gitu. Saya juga pangeretan. Saya datang mau merampok harta kamu. Nanti kalau harta kamu sudah habis, saya tinggalin. Ya. Mau nggak nikah sama saya? Terus kamunya mau? Ya, salah sendiri. Ya, udah ngaku, masih mau kan salah sendiri. Atau misalnya ada perempuan datang ke Saifullah. Ya, kata perempuan tuh, Saifullah, saya mau jadi istri kamu. Tapi saya ini bukan perempuan baik-baik, saya ini kupu-kupu malam. Dan saya ini pangeretan. Saya ini tukang selingkuh. Saya akan keruk harta kamu sampai habis. Saya akan bikin kamu sakit. Terima ya, saya jadi istri kamu. Saifullah mau kan konyol ya gitu. Nah, sama ini juga ada satu barang dia bilang saya akan membunuhmu, saya akan merusak kamu. Beli ya saya. Lalu kamu beli, kamu hisap. Nah kan bodoh berarti. Menurut saya gitu. Bener nggak? Saya pulau ngelabun, saya ngerokok. Haram. Iyalah. Dulu saya juga merokok. Saya merokok sebungkus sehari. Rokoknya bukan rokok abal-abal. Di Samsu gitu. Garam filter lah, Surya paling enggak. Surya 16 ya. Tapi waktu rokoknya sudah ngaku saya membunuhmu, saya akan merusak kamu, ya saya berhenti. Ya, kamu sudah ngaku kok, masa saya terusin? Gitu. Iya enggak? Ya menurut saya nggak masuk akal saja orang sudah ngaku masih diterima. Dia ngaku Terima jahat. kasih, Pak. Saya Sami. Ada pertanyaan lain? Ya, Sahdan silakan. Baik Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin saya agak tahu pertanyaan ini apakah tepat atau enggak. Tapi ini sebagai wacana. Tapi ini sebagai wacana aja Pak. Siapa tahu ntar ada yang nanya sama saya dan saya bisa menjawab gitu ya.
Jadi gini Pak, yang udah maklum gitu ya di kalangan semua orang, baik mahasiswa ataupun kalangan pesantren bahwa hukum Islam itu kan ada 4 ya. Yang pertama ada sumber hukum Islam itu Al-Quran, ada sunnah, ketiga ada ijma, dan ada qiyas. Nah, yang jadi pertanyaannya itu Apa pertanyaannya? Kok berhenti? Aduh, gimana nih Sahdan nih? Yang lain dulu atuh sok. Mana Sahdan? Pas pertanyaan, pas berhenti. Ya, selang yang lain dulu, biar waktunya nggak habis. Nanti Sahdan terusin pertanyaan. Ya, silahkan. Jihad mau tanya apa, Jihad? Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya. Tadi secara bahasa usul fikih memiliki arti dasar pemahaman seseorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kapan sih seseorang bisa dikatakan sebagai ahli hukum? Apakah ada ciri atau kriteria tertentu yang menjadikan ciri bahwa dia itu memang adalah ahli hukum? Seperti itu. Baik. Ya, apa yang membuat dia jadi ahli hukum? Ya belajar di Fakultas Syariah. Tapi nggak semua yang belajar di Fakultas Syariah jadi ahli hukum. Ya, yang ahli saja. Biasanya yang jadi hakim. Yang jadi hakim ya dia artinya ahli hukum kan, gitu. Tapi kalau secara informal ya kiai, ulama, gitu. Yang terkenal sekarang tuh Gus Baha, tuh ahli hukum Islam tuh ya. Ya, itu. Nah, tingkatannya orang dalam pandangan ilmu fikih dan usul fikih terbagi 3. Ada orang muqallid kayak kita nih, orang awam, ya, yang ya gini-gini aja pengetahuannya. Tugasnya ya ikut saja, ikut mazhab. Pilih saja mazhabnya dari mazhab fikih yang 4. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, atau Hambali. Yang kedua mutabi. Mutabi itu orang yang ikut mazhab dan tahu alasannya. Misalnya Anda usoli. Ya, Anda usoli bukan hanya sekedar ikut usoli saja, tapi Anda tahu kenapa harus usoli, tahu dalilnya, tahu kaidahnya, sehingga Anda tahu hukumnya harus usoli itu kenapa. Atau Anda nggak usoli, ya bukannya taklid, tapi karena Anda tahu dalilnya, tahu kaidahnya, sehingga Anda tahu kenapa saya tidak usah usoli. Kalau mau sholat. Yang terakhir mujtahid. Nah, yang mujtahid ini yang bisa menetapkan hukum menjadi rujukan umat manusia. Nah, ini tapi jarang yang mujtahid ini. Umumnya muqallid kebanyakan, ada sedikit yang muttabi, ada lebih sedikit lagi, sangat sedikit yang mujtahid. Di antara mujtahid yang paling terkenal dan diakui 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Gitu. Nah, semua mujtahid yang lain ikut tuh. Ada yang ikut Imam Hanafi, ada yang ikut Imam Maliki, ada yang ikut Imam Hambali, ada yang ikut Imam Hanafi. Dan kumpulan pendapat mereka selama 1000 tahun lebih itu dikumpulkan dalam buku fikih. Ada buku fikih mazhab Syafi'i, buku fikih mazhab Hanafi, buku fikih mazhab Maliki, buku fikih mazhab Hambali. Gitu. Gitu. Ya. Siapa tadi yang tanya? Ziyad. Baik, ada pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin bertanya, di dalam sumber hukum itu kan ada 4.
Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, saya itu belum terlalu tahu tentang ijma dan qiyas. Begitu Bapak, tinggal dijelaskan lagi gitu. Terima kasih, Kak. Baik. Dalil itu ada paling tidak 10. Ya. Ya. Ada yang disepakati yaitu 3. 3 gini ya. Salah. Al-Quran ini peringkat pertama. Kalau sudah ada di Al-Quran, yang lain ikut. Hadis ini peringkat kedua. Kalau nggak ada di Quran, cari di hadis. Ketemu di hadis, yang lain ikut. Ijma artinya kesepakatan seluruh ulama di seluruh dunia tentang suatu perkara. Contoh, para ulama sudah sepakat di seluruh dunia bahwa Quran itu ya itu yang biasa kita baca. Nggak ada Quran versi lain. Ya sudah, itu ijma namanya. Kemudian kias. Nah, kias ini diperdebatkan karena Imam Syafi'i pakai kias, Imam Hanafi pakai istihsan. Kias itu artinya menserupakan hukum yang disebut dalam Al-Quran terhadap perkara yang sama tapi nggak ada dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran kan yang dilarang ngomong upin sama orang tua. Wala taqullahuma upin. Jangan bilang upin sama bapak dan ibumu. Coba aja cek di rumah kan sekarang ya. Kalian coba kamu lewat depan bapakmu. Upin, depan emakmu, upin, nggak akan tersinggung. Paling ditanya, mana? Waras nggak gitu. Kok bilang upin, ipin gitu. Ya, padahal yang dilarang tuh bilang upin gitu. Makanya dikiaskan. Apa sih yang setara dengan upin? Kalau di Indonesia ya mungkin kita bilang brengsek. Bilang kancing, coplok gitu. Dasar. Orang tua ya nggak tahu diri, kancing, coplok gitu. Jadi bukan upin kalau dalam tradisi orang Indonesia atau orang Sunda mungkin bilangnya apa ya? Orang Sunda gitu. Ya, nurus tunjung misalnya dasar. Aki-aki ini nurus tunjung gitu. Kita bilang sama orang tua ya. Itu yang dilarang, itu berdasarkan kias. Atau contoh lain misalnya, yang dilarang dalam Quran itu minum khamar. Nggak ada tuh namanya Jack Daniel, namanya bir apa gitu, terus namanya narkoba, heroin, cimek, apalagi ya, sabu-sabu tuh nggak ada. Tapi ya dianggap setara dengan khamar karena bikin mabok. Itu berdasarkan kias. Dulu Nabi Muhammad zakat fitrahnya pakai kurma. Di Indonesia nggak ada kurma. Ya udah, yang setara kurma apa? Beras, itu kias namanya. Nah, kalau istihsan itu dia menetapkan hukum khusus sebagai pengecualian dari hukum umum gitu. Contoh, kalau jual beli itu kan harus serah terima gitu. Itu harus ada khiyar, dipilih dulu, pilih clear, acak corak. Udah gitu dibeli, kalau ada cacat pulangin. Nah, kalau sistem online kan nggak bisa begitu. Makanya dikecualikan dari hukum umum, disebutnya istihsan. Nah, dianggap lebih baik gitu, daripada sekarang misalnya mau ekspor mobil ke Timur, satu kontainer. Aduh, pilih clear dulu, acak corak dulu. Wah, lama, dilihat-lihat dulu. Nggak jadi, pulangin lagi kan repot. Jadi bawa aja gambarnya nih. Ini speknya gitu. Dilihat, oh ini yang ini, beli. Gitu, untuk jual beli yang pemesanan itu namanya istihsan. Ada lagi yang masalah mursalah. Nah, masalah mursalah itu satu hal yang baik, diakui baik, tapi nggak ada dalam Quran, dalam hadis. Nggak ada ayat Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, man bana mustasfa'an, siapa yang mendirikan rumah sakit. Banallahu mustasfa'an fil jannah.
akan Allah dirikan rumah sakit untuknya di surga. Nggak ada. Karena di surga nggak ada yang sakit ya. Sehat semua gitu. Nggak ada tuh. Tapi kita semua sepakat bahwa demi kemaslahatan umum kita harus punya rumah sakit. Nah itu namanya maslahat mursalah. Terus ada juga uraf tuh. Dalil ketujuh uraf itu artinya adat kebiasaan. Misalnya kalau di Sunda bilang punten tuh adat kebiasaan. Boleh nggak digabung? Assalamualaikum, punten. Sampurasun, boleh. Gitu. Jangan diledek gitu. Karena nanti dia akan meledek kita juga. Udah gabungin aja. Toh baik. Gitu. Terus yang selanjutnya apa? Syadu zari'ah, fatu zari'ah. Contohnya kalian nih. Perempuan belajar kepada guru laki-laki. Sebetulnya nggak boleh. Tapi kalau nggak belajar ya bodoh. Ya sudah. Dibuka aja. Namanya fatu zari'ah. Membuka kesempatan. Gitu. Ada lagi tadi sepatu dari'ah membuka kesempatan. Ada lagi syadu zari'ah menutup kesempatan. Misalnya pacaran itu haram. Kenapa? Syadu zari'ah untuk menutup peluang berbuat dosa. Gitu. Nah itu sudah tuh dalil selesai. Ya, dijelaskan. Begitu. Ya, nanti untuk lebih detailnya, contoh-contohnya, nanti kita jelaskan dalam satu pertemuan khusus. Ada pertanyaan lain? Silakan, Syahdan. Ya, melanjutkan yang tadi Pak, mohon maaf tadi ada kendala jaringan dulu. Ya, silakan. Ya, melanjutkan yang tadi, jadi pertanyaan intinya adalah kenapa di Islam itu harus ada sampai 4 sumber hukum gitu. Apakah adanya tambahan ijma dan qiyas itu menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ada di dalam sunnah dan Al-Quran itu tidak cukup gitu sehingga adanya ijma dan qiyas. Seperti itu Pak. Bukan 4, tadi kan saya sudah bahas 10. Nah, kenapa harus tambahin sampai 7 lagi atau bahkan lebih? Ya, apakah itu Quran dan sunnah tidak cukup? Karena Quran dan sunnah sudah berhenti, ya. Sementara masalah-masalah baru terus bermunculan gitu. Karena itu kemudian ditambahkan dalil-dalil baru gitu. Ya. Dengan anggapan atau keyakinan bahwa dalam dalil itu ada kehendak Allah. Misalnya tadi dalil yang ke-6, maslahat mursalah, kemaslahatan umum. Seperti mendirikan rumah sakit. Walaupun nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita mendirikan rumah sakit, tapi kita yakin bahwa Allah menginginkan satu kemaslahatan umum. Dan rumah sakit adalah satu kemaslahatan umum. Maka atas dasar keyakinan bahwa kemaslahatan umum itu adalah yang dikehendaki oleh Allah, maka kita putuskan bahwa mendirikan rumah sakit itu satu keharusan gitu. Berdasarkan maslahat mursalah. Pintu rel kereta api. Ya. Pintu lintasan rel kereta api tidak boleh melintas. Nanti terlindas. Siapa yang memaksa akan celaka. Gitu. Itu ya biasanya. Ada suaranya. Gak ada di Quran, di hadis. Wahai orang-orang beriman. Wahai manusia. Buatlah pintu rel kereta api supaya tidak tertabrak. Nggak ada. Tapi kita semua sepakat bahwa dalam pembuatan pintu rel kereta api itu ada kemaslahatan umum. Dan kita yakin Allah menginginkan kemaslahatan. Gitu. Maka dalam setiap kemaslahatan umum ada kehendak Tuhan. Kehendak Allah maksudnya. Gitu Syahdan. Nanti saya jelaskan lebih lengkap saat membahas masalah dalil. Insya Allah. Turun, Pak. Sami-sami. Pertanyaan lain? Cukup ya? Cukup?
Oke, kalau cukup kita tutup aja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya kirimkan